Hai nakama, One Piece update-nya balik lagi nih. Dan pada episode kali ini, waktunya beda chapter ke 982. Penyerangan pasukan aliansi telah diketahui oleh pihak musuh. Lalu sebenarnya, Marco memang berniat membantu sejak awal. Karena pada kertas pesan yang dititipkan ke Neko, bertuliskan permintaan maaf. Karena ia akan datang telat, bukan tidak datang. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Pada cover manga chapter kali ini, ternyata balik lagi membahas keluarga Gang Beji. Setelah terakhir kali membahas di chapter 980, dan pada chapter tersebut, terlihat mereka sedang berbahagia. Pada chapter ini, sangatlah berbeda. Mereka sekarang dalam kondisi panik, karena pasukan bantuan Angkatan Laut telah datang. Jadinya mereka memutuskan untuk melarikan diri. Sepertinya masih ada beberapa cover chapter untuk cerita keluarga Gang Beji ini. Dan sekarang, waktunya masuk ke cerita chapter. Pada awal chapter ini, kita ditunjukkan keuuan Kaido dengan si Black Maria. Sepertinya si Black Maria selain ahli bertarung, beliau juga ahli menggoda pria. Apalagi Oda Sensei mengabarkan karakter Black Maria ini cukup sensual ya, seperti wanita penggoda. Si Black Maria ini lebih memilih untuk menemani dan bermanja-manja dengan bapaknya Yamato alias Kaido, ketimbang menuruti perintah Kaido untuk mencari si Yamato. Selain itu, kita bisa melihat si Black Maria memiliki tinggi badan yang hampir sama dengan Kaido. Atau jangan-jangan si Black Maria ini sebenarnya ibu dari anaknya Kaido, atau malah kekasihnya Kaido, karena ukuran tinggi badan mereka yang sama. Selain ada kemesraan antara Kaido dan Black Maria, ada juga Orochi yang sedang tertawa lepas karena menganggap hidupnya telah tenang dan tentram semenjak para samurai Oden telah dilumpuhkan oleh cucunguknya. Namun momen sukacita kegembiraan Kaido dan Orochi harus hancur seiring dengan munculnya Kanjuro sambil membawa berita buruk tentang apa yang terjadi di lapangan. Jika kalian ingat pada manga chapter ke-978, saat itu Kanjuro berusaha payah untuk masuk Onigashima, dikarenakan para bawahannya Kaido masih menganggap Kanjuro sebagai musuh. Dan di chapter tersebut juga kita bisa melihat kalau Momonosuke berusaha mengambil sebuah pisau untuk bisa lepas dari ikatan dan melepaskan diri. Pada chapter ini ternyata Momonosuke gagal untuk melarikan diri dan berakibat tubuhnya babak belur setelah dihajar oleh Kanjuro. Selain itu, terlihat juga Momonosuke tengah dalam kondisi tidak sadarkan diri alias pingsan. Sepertinya Kanjuro benar-benar tanpa ampun mengajar Momonosuke. Kekuatan Kanjuro ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Karena pasti, setidaknya ketika ia menuju tempat Kaido dan Orochi berada, ia telah berhadapan dengan beberapa headliners. Tapi di sini kita bisa melihat kalau Kanjuro masih dalam kondisi baik-baik saja. Yang artinya kekuatan asli Kanjuro dapat dengan mudah mengalahkan para anak buah Kaido dan Orochi yang sedang berpesta. Nampaknya si Kanjuro akan menjadi salah satu lawan yang bakal ngerepotin pasukan aliansi. Salah satu alasannya karena Kanjuro selama ini belum pernah memperlihatkan kekuatan aslinya selama berteman dengan 9 sarung pedang merah. Setelah sampai di hadapan Orochi dan Kaido, awalnya si Kanjuro diajak langsung menikmati pesta oleh Orochi. Lalu Kanjuro mulai menceritakan kejadiannya. Ekspresi Orochi langsung seketika berubah. Wajahnya terlihat sangat panik karena rencana yang dia susun ternyata berbuah kegagalan. Mungkin jika Fukurokuju tidak datang membawakan berita juga, bisa saja si Kanjuro ini langsung dihajar oleh Orochi karena ia telah gagal. Jadi intinya si Fukurokuju melaporkan kalau Orochi tidak perlu terlalu khawatir karena ia tidak melihat satu kapal pun dari pasukan aliansi yang mendarat di pelabuhan Onigashima. Akan tetapi ia juga melaporkan kalau ada penyusup yaitu 4 orang bajak laut, yaitu Straw Hat Luffy, Pirate Hunter Zoro, Yutas Captain Kid, dan Mother Machine Killer. Dan juga sangat besar kemungkinannya kalau anggota yang lain dari para bajak laut ini ikut hadir juga di Onigashima. Selain itu, dia juga melaporkan kalau 3 kapal perang yang dikirimkan untuk memusnahkan pasukan aliansi yang tersisa belum juga kembali. Fukurokuju bilang kalau mereka tidak perlu khawatir tentang 4 orang bajak laut ini karena masalah ini sedang dihandle oleh Queen. Dan menurut Fukurokuju juga, jika memang benar para pasukan aliansi berhasil lolos, maka tidak perlu khawatir karena sekarang di Onigashima telah berkumpul seluruh pasukan kita. Jadi seharusnya itu akan bisa kita atasi. Dari penuturan Fukurokuju ini, kita dapat menyimpulkan kalau memang aliansi Kaido, Orochi, dan Big Mom sangat yakin mereka akan memenangkan pertempuran jika mereka harus bertempur lagi. Seperti yang Admin bilang, kalau memang jika dibandingkan kekurangan pasukan aliansi, masih belum bisa dianggap setara dengan lawan mereka. Mungkin Admin akan membuatkan episode untuk memperjelas perbandingan kekuatan dua kubu ini. Balik lagi ke cerita, kalau si Kaido memang sangat setuju dengan perkataan dari Fukurokuju. Akan tetapi berbeda dengan Orochi, ia masih terlihat panik dan ketakutan setelah sadar kalau pasukan aliansi akan menyerang. Orochi benar-benar panik sampai saat menerima sake dari Black Maria, terlihat tangannya gemeteran. Mungkin dia sangat takut dikarenakan dulu dia punya kakek-kakek pelindung dengan Bari-Bari Nomi. Kalau sekarang Orochi tidak punya pelindung khusus sendiri, wajar saja kalau Orochi sangat panik.
Orochi pun melampiaskan kepanikannya dengan menghajar Momonosuke. Kasihan sekali si Momonosuke ini, sudah tidak berdaya seperti itu, masih saja dihajar. Benar-benar tidak kenal ampun Orochi si pengecut ini. Cerita pun beralih ke lautan sekitar Onigashima. Ternyata Nekomamushi baru melaporkan kepada Inuarashi kalau mereka sudah hampir sampai ke Onigashima. Selain itu sepertinya Nekomamushi tidak menceritakan apa-apa tentang Marco dan yang lainnya. Kemudian Inuarashi beserta 9 seru pedang merah lainnya yang berada di kapal milik bajak laut Hati sudah semakin dekat dengan titik pertemuan, yaitu belakang Gunung Tengkorak. Sedangkan di kapal Nekomamushi yang sudah berhasil melewati air terjun, di atas kapal terlihat ada Marco, dan dari percakapan itu dapat disimpulkan kalau ternyata si Marco memang tidak satu kapal dengan Neko. Ia datang dengan sendirinya ke Wano, lalu tidak sengaja berpapasan di air terjun. Memang tidak heran sih, karena si Marco pengguna buaya bezoan yang bertipe burung. Maka dari itu sangat memungkinkan baginya melakukan perjalanan lintas pulau sendirian. Selain itu, seperti yang Admin bilang sebelumnya, Marco menitipkan surat yang ternyata berisi pesan, "Sorry if I am little late, but I will be there." Yang artinya, Luffy, maaf ya, kalau gue agak telat bantunya, tapi gue bakal datang kok. Jadi kesimpulan yang selama ini kita ambil, kalau Marco menolak ajakan Neko saat manga chapter ke-99 itu salah besar. Ternyata surat yang dititipkan Marco malah berpesan dia pasti datang membantu. Wah, ya sudah, sekarang tinggal satu hal yang belum pasti. Apakah si Neko berhasil mengajak mantan anggota Shirohige yang lainnya? Sejauh ini yang paling pasti sudah berada di kapal bersama Neko adalah si Iso saja. Karena pada chapter ke-981 kemarin, terlihat bibir seseorang yang menggunakan lipstick, dan yang paling mungkin itu adalah bibirnya si Iso. Karena dia suka berdandan seperti wanita. Cerita pun beralih lagi ke Onigashima, tapi kali ini di sisi kiri pulau Onigashimanya. Pasukan yang pergi ke sisi kiri ternyata bertemu salah satu dari Flying Six, yaitu Sasaki. Untungnya pasukan sisi kiri dipimpin oleh Denjiro, atau yang lebih pasukan Kaido dan Orochi kenal sebagai Kyoshiro. Nampaknya sosok Kyoshiro ini berteman cukup akrab dengan Sasaki, karena mereka terlihat cicat sebentar sebelum akhirnya Denjiro merantai Sasaki di tembok. Tapi yang anehnya pasukan Denjiro ini dapat dengan mudah merantai Sasaki. Apakah rantai yang digunakan ini berasal dari batu laut? Jika memang benar seperti itu, sudah cukup jelas sepertinya si Sasaki akan bergabung ke dalam pertempuran sampai ada orang lain yang membantu dirinya terlepas dari rantai tersebut. Ya, betul seperti yang dibilang oleh Denjiro, keadaan ini cukup menguntungkan untuk pasukan aliansi, karena salah satu dari faktor terbaik Kaido tengah diikat dan tidak bisa pergi kemana-mana. Setidaknya sampai ada yang membantunya. Sama seperti yang dilakukan oleh Kinemon, Denjiro juga memerintahkan pasukannya untuk dipecah menjadi 2 kelompok. Kelompok yang masuk lewat tengah atau disebut penyusupan. Mungkin yang dimaksud penyusupan di sini karena mereka akan berbau dengan musuh. Sedangkan yang satu lagi yang tetap dari arah belakang Gunung Tengkorak disebut sebagai pasukan penyegapan, karena memang mereka ditugaskan untuk menyegap secara tiba-tiba. Jika kita kembali lagi ke rencana yang telah diputuskan, sepertinya ada beberapa perkembangan yang terjadi. Namun yang paling pasti, prediksi kalau Kaido dan Orochi sedang membomukan itu benar terjadi. Padahal mereka sudah mendapatkan informasi kalau rencana mereka gagal. Tapi Kaido terlihat tidak begitu ambil pusing dengan fakta itu. Namun Orochi sebaliknya, ia terlihat sangat ketakutan. Sepertinya pada akhirnya Orochi akan memerintahkan pasukannya untuk melakukan penelusuran keberadaan para pasukan aliansi. Dan barulah peperangan besar akan pecah. Apalagi sebenarnya keributan telah terjadi di dalam Gunung Tengkoraknya. Karena ulah dari Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Eutas Captain Kid, dan Killer. Kemudian disusul dengan keributan lain di sebelah kanan Gunung Tengkorak yang dikarenakan kejadian di chapter 981 kemarin. Big Mom yang tidak sengaja melihat ke arah jendela, dan ternyata waktunya sangat pas saat pasukan lewat tepat di depan kamarnya. Jadinya keributan di sisi kanan pun pecah. Big Mom yang sadar betul kalau ada salah seorang dari anggota bajak laut topi jerami yang telah mencoreng namanya sebagai Yonko lewat di depannya, sehingga ia langsung saja mengejar mereka. Usopp yang mengendari tank itu langsung tancap gas untuk melarikan diri. Dan ternyata itu cukup menguntungkan untuk yang lainnya, karena keputusan Usopp yang lari ke arah belakang alias mundur malah memberikan kesempatan untuk pasukan aliansi yang lain tetap melanjutkan penyerangan. Mungkin di chapter selanjutnya akan terlihat bagaimana jadinya nasib Chopper dan Usopp. Kalau menurut admin sih, nantinya Big Mom akan mereka hadapi, karena di situ seharusnya masih ada Sanji, dan juga masih ada Brook, Franky, Jinbei, dan Robin yang belum terlihat keberadaannya. Jika Usopp dan Chopper beruntung, maka mereka akan mendapatkan bantuan dari orang-orang tadi, dan setidaknya akan menahan Big Mom. Dan pada akhirnya pertempuran dari sisi kanan pun tidak terhindari. Sekarang cerita kembali lagi ke tengah. Di sini terlihat Ulti yang sedang merengek kepada adiknya agar adiknya mau menggendongnya. Dan keadaan pun semakin buruk saja, karena secara kebetulan sekarang kelompok Luffy, Zoro, Kid, dan Killer telah bertemu dengan 2 orang Flying Six.
Oke, sekian dulu untuk episode kali ini. Coba kita rangkum. Jadinya sekarang pertempuran sudah dimulai dari berbagai arah. Dan yang paling buruk adalah yang dari tengah. Apalagi sekarang kelompok yang free ini sedang berhadapan dengan 2 orang Flying Six, yaitu Ulti dan Patch One. Kemudian dari sisi kanan juga cukup parah, karena sang ratu dari kubu lawan sudah mulai turun ke lapangan pertarungan. So, banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi di sini. Jadi bisa saja nanti anggota topi jerami seperti Brook, Franky, Robin, dan Jinbei ikut bertarung dengan Luffy. Atau malah ikut bertarung melawan Big Mom. Kemudian tidak lama lagi, kelompok yang dibawa Neko akan segera sampai. Dan kita bisa asumsikan mereka ini tidak tahu tentang strateginya. Jadi kemungkinan besar mereka akan masuk langsung menerobos dari tengah. Apalagi saat mereka sampai, kemungkinan besar kondisi pertarungan tengah sudah semakin memanas. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda, sang kreator One Piece. Terima kasih juga kepada PT Suisa yang sudah mempublikasikan manganya. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada Toei Animation yang sudah membuat animasi dari One Piece. Mari kita dukung mereka semua. Salah satu caranya adalah dengan mendownload aplikasi membaca manga resmi dari PT Suisa. Silakan download Manga Plus di HP kalian agar kalian bisa lebih update tentang manga One Piece. Bagi kalian yang tidak mau repot mencarinya, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.